Oke, kita lanjutkan untuk unit 14 ke bagian selanjutnya, yaitu ketika menjawab pertanyaan dari interviewer, kalian harus memperhatikan dalam menjawab ya. Hati-hati di dalam menjawab 5 pertanyaan interviewer. Di antaranya adalah ketika menanyakan, coba ceritakan tentang diri Anda, tell me about yourself ya. Nah, itu kita tidak bukan tidak diperkenankan, tapi jangan menjawab terlalu panjang. Misalnya bisa sampai 5 menit, bahkan 10 menit hanya menceritakan tentang diri kita, mulai dari dimana kita lahir, hobi kita, dan lain sebagainya. Tapi ceritakan saja 2 menit atau kurang, dan ceritakan atau katakan mengapa kamu memiliki kualifikasi untuk bisa memenuhi kebutuhan dari posisi tersebut. Karena di sini kan tujuannya adalah untuk meyakinkan interviewer kalau kalian itu qualified dan layak menempati posisi tersebut. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan, what would you change about your last job? Jadi di sini ditanyakan kenapa sih kamu tuh keluar atau kamu tuh resign dari pekerjaan terakhir kamu. Nah, di sini jangan menjawab menjelek-jelekan pekerjaan yang lama, baik itu bosnya, kemudian kondisi di sana dan lain sebagainya, tapi dijawab yang relevan aja, yang sesuai dengan kenyataan. Seperti misalnya nggak boleh ya kalau misalnya kalian menjawab misalnya my boss, he was totally unrealistic, atau my boss always give me a lot of tasks dan lain sebagainya. Jadi kayak kalian tuh kayak mengeluh tentang kerjaan kalian yang lama, itu jangan. Nah, jawab dengan jawaban yang simple tetapi cukup bijak. Misalnya, I wish we had a larger training budget. Di sini saya berharap kita punya budget training yang lebih besar sehingga saya bisa meningkatkan skill ataupun kemampuan saya dalam bidang ini. Nah, di situ kita menunjukkan hal yang sesungguhnya bahwa di kantor yang lama mereka tidak memiliki cukup budget untuk training, tapi kan di sini dia menyampaikan dengan bahasa yang baik. Nah, seperti itu. Kemudian jawab pertanyaan, what is your biggest weakness? Apa sih kekurangan atau kelemahan terbesar kamu? Nah, kita nggak boleh jawab nggak punya kekurangan apapun gitu ya, karena itu menunjukkan kita nggak bisa mengukur diri kita sendiri. Kita harus tahu apa strength kita, apa weaknesses kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, why should I hire you? Kenapa aku harus meng-hire kamu atau mempekerjakan kamu ya? Jangan dijawab dengan terlalu percaya diri juga, because I'm the best candidate dan lain sebagainya. Tapi ceritakanlah mengenai track record pekerjaan kamu sebelumnya. Kalau misalnya kamu inisiatif terhadap pekerjaan yang sebelum-sebelumnya, kamu juga bisa membuktikan bahwa di pekerjaan kamu yang lama itu kamu bisa bekerja dengan baik, atau kamu bisa melakukan inovasi, bisa membawa perubahan yang cukup signifikan. Nah, itu yang diceritakan. Kemudian, do you have any question for me? Nah, biasanya di setiap wawancara, pada akhir wawancara itu interviewer itu bertanya, apakah Anda itu memiliki pertanyaan untuk dia? Do you have any question for me? Nah, ini jangan dijawab tidak punya pertanyaan, tapi kalian bisa menanyakan hal-hal yang terkait dengan interview tersebut. Misalnya bisa meminta interviewer menjelaskan secara lebih detail terkait pekerjaan tersebut, itu job desk-nya seperti apa. Bisa juga kalian menanyakan berapa waktu yang dibutuhkan oleh pihak interviewer untuk menentukan apakah kita lolos ke tahap berikutnya atau berhak mendapatkan pekerjaan ini atau tidak. Nah, itu terkait waktu tunggu itu juga bisa ditanyakan. Nah, kemudian sebelum kalian apply untuk pekerjaan ya, itu yang kalian siapkan bukan hanya berupa CV atau curriculum vitae ya, tapi juga surat lamaran pekerjaan. Jadi di halaman paling pertama itu biasanya ada cover letternya dulu, kemudian baru resume atau CV kalian. Oke. Dan kalian coba cari di internet ya, kira-kira resume yang bagus, yang relevan itu tuh seperti apa. Jangan terlalu banyak menambahkan hal-hal yang gak penting di dalam CV kalian ya, karena yang namanya HRD itu mereka menerima atau melihat CV setiap hari itu sangat banyak sekali. Jadi mereka akan langsung fokus ke kata-kata kunci ataupun kelebihan-kelebihan di dalam CV kalian.
Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke grammar fokus. Di sini mengenai parallel structure ya, types of parallel structure. Nah, kita akan pelajari types of parallel structure. Nah, pada halaman 124 di situ dicontohkan ya, my teacher is smart, friendly, and attractive. Nah, di sini kata smart, friendly, and attractive itu sama-sama adjektif sehingga bisa langsung digabungkan. Kemudian contoh yang kedua, coffee or tea, itu juga sama-sama noun, bisa langsung digabung pakai or. Kemudian we went to a restaurant and had breakfast there, itu juga sama-sama verb dan tensesnya sama-sama past tense ya, jadi bisa digabungkan. Nah, yang tidak bisa tuh misalnya apa? Misalnya yang contoh di bawah tuh, my teacher is a woman, friendly, and smart. Nah, a woman itu adalah kata benda ya, sedangkan friendly and smart itu kata sifat. Nah, itu nggak bisa digabungkan seperti itu. Kemudian yang kedua, we went to a restaurant and having breakfast there. Nah, di sini terdapat perbedaan tenses. Yang satu tensesnya adalah past, kemudian yang satu adalah verb ing ya, present continuous. Nah, ini tidak bisa juga, incorrect ya, tidak tepat. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, types of parallel structure. Di sini yang pertama, parallel structure with coordinate conjunction. Contohnya, will you go or spend the night here? It's ought not to repeat will. Karena ini sebenarnya kalau kita panjangin kata-katanya jadi apa? Will you go or will you spend the night here? Nah, will you-nya itu kita hilangkan sehingga kata-katanya kalimatnya lebih efisien. You can find your books in the bookshelf and in the drawer. Nah, bookshelf sama drawer sama-sama noun. Itu bisa langsung digabung pakai N. Kemudian, I would like to study abroad, but I cannot afford it. Nah, kalau untuk kalimat yang menunjukkan kebalikannya, kita pakai kata sambungnya itu adalah but ya, tetapi. Kemudian yang kedua, parallel structure with paired conjunction. Nah, di sini ada contohnya, she not only called the police, but also asked the neighbor for help. Nah, di sini kata hubung not only itu selalu berpasangannya dengan but also. Jadi tidak mungkin berpasangan dengan kata lain. Misalnya not only dengan and itu tidak betul ya, incorrect. Not only itu pasangannya selalu but also. Kemudian yang kedua, ini contoh yang salah. Misalnya she not only called the police and asked the neighbor for help. Nah, ini tidak tepat karena apa? Not only itu artinya tidak hanya kan? Dia tidak hanya menelpon polisi, tetapi juga kalau kita bilangnya dia tidak hanya menelpon polisi dan kan itu nggak nyambung, jadi ini incorrect. Kemudian yang kedua yang B ya, use the same kind of word or structure after both parts of the pair. Misalnya, you neither know about him nor want to find out. I neither know about him nor he look for me. Nah, nor he look for me-nya itu tidak tepat, incorrect karena apa? Di situ tensesnya juga berbeda ya. Kemudian jenis katanya juga itu tidak sama-sama verb gitu. Nah, beda dengan no sama won't. No sama won't sama-sama verb. Nah, itu bisa digabung. Kemudian yang ketiga, parallel structure with comparison atau dengan perbandingan. Tigers are bigger than cat. Tigers are bigger than cats ya. Jadi singa lebih besar daripada kucing. Nah, hal yang diperbandingkan itu harus sama. Misalnya tigers, dia dikomparisonkan atau diperbandingkannya dengan cats. Correct ya. Kemudian living in a village is more pleasant than living in a city. Itu juga correct. Kenapa correct? Karena yang diperbandingkan adalah living in a village vs living in a city. Kemudian what you said yesterday was the same as what I said. Sama-sama mengenai apa yang dibicarakan. What you said vs what I said. Nah, yang tidak benar apa? Yang incorrect. Misalnya, the population of Indonesia is bigger than Singapore. Kenapa incorrect? Because ini membandingkan antara the population of Indonesia vs Singapore. Nah, seharusnya ditulis lengkap. The population of Indonesia is bigger than the population of Singapore. Itu baru correct. Sekarang bagian dia, time to practice. The first question, Raymond was not only Rudy's brother, but also he was his mentor. Nah, di sini bisa kita efisienkan.
Raymond was not only Rudy's brother but also his mentor. Kemudian number 2, if you go to the grocery store, please remember to pay the bills, buy some cereals, and to take my orders. Nah, ini tidak tepat karena ada kata to-nya ya. Seharusnya and take my orders aja, nggak usah pakai to. Kemudian number 3, they will not admit their mistake nor they will be apologizing. Nah, di sini seharusnya they will neither admit their mistake nor they will be apologizing. Nah, di sini ada 2 yang tidak tepat ya. Seharusnya adalah they will neither admit their mistake nor they will be apologize. Kemudian yang number 4, they would rather play in the yard than studying. Di situ harusnya than study ya, karena tense-nya harus sama, play dengan study. And then number 5, he is a man of great talent, ability, but who is lack of responsibility. Nah, ini who is-nya bisa kita coret. He is a man of great talent, ability, but lack of responsibility. Kemudian number 6, the student achievement in a public university is higher than a private university. Ini juga incorrect because of what? Because ini membandingkan the student achievement in a public university vs a private university. Seharusnya the student achievement in a public university is higher than the student achievement in a private university. Oke, untuk pembahasan unit 14 kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.